Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan kami Aya Novel Fast Story. Selamat mendengarkan. Bab 4403. Ambil alih. Apa? Secara diam-diam membunuh keempat orang itu, berteriak, dan langsung dibunuh oleh Jennifer, percikan darah di tempat. Takdir ada di langit, keberuntungan dari langit, bangkitlah. Jennifer bernyanyi di mulutnya, dengan serangkaian mantra, mempersembahkan pengorbanan untuk membunuh jiwa 4 orang dan menyembah ke penjara surgawi. Gemuruh. Hukum langit dan bumi berguncang saat ini. Sepertinya ada tanda-tanda retakan di tanah istana ratu. Wajah semua orang terkejut, dan mereka semua mundur. Tetapi di saat berikutnya, semua penglihatan yang mengejutkan berhenti dan tidak berlanjut. Hah! Pengorbanan tidak cukup. Wajah Jennifer sedikit berubah, dan dia segera menyadari ketidaknormalan itu. Penglihatan tentang langit dan bumi tidak bertahan lama, jelas pengorbanan tidak cukup. Yunzi, kemarilah. Jennifer tidak berbicara omong kosong, dan melambai ke Yunzi. Yang mulia, apa yang ingin Anda lakukan? Yunzi tiba-tiba panik, Jennifer menjelaskan bahwa dia akan menggunakan dia sebagai korban. Jennifer berkata, kemarilah. Yunzi tampak ketakutan dan berkata, Yang mulia, apakah Anda ingin membunuh saya? Apakah Anda tidak ingin mengetahui detail dari penguasa iblis hati? Yunzi adalah inkarnasi dari jimat asal air, dia tinggal di istana ratu, dan Jennifer tidak pernah membunuhnya karena dia tahu identitas penguasa iblis hati. Tapi sekarang, Jennifer ingin bertindak sebagai pembunuh, yang di luar dugaan Yunzi. Jennifer tersenyum dingin, menatap Jandia, dan berkata, Yunzi, beritahu dia siapa tuan dari iblis hati itu. Baik, Ratu. Kupu-kupu terbang keluar dan berkata, menurut penyelidikan saya, penguasa iblis hati adalah Hibler. Begitu dia mengatakan ini, wajah Yunzi langsung berubah pucat. Ternyata di bawah penyelidikan yang melelahkan Jennifer, dia akhirnya menemukan identitas penguasa iblis hati. Dengan kata lain, Yunzi telah kehilangan nilai guna. Justru karena dia tahu identitas penguasa iblis hati, Jennifer ingin menggali senjata asal tertinggi terlebih dahulu. Tumor iblis terlalu sulit untuk dicegah. Jika Kaisar Hibler tiba-tiba menyerang dan membunuh, Jennifer tidak yakin untuk melawannya. Tetapi jika dia memiliki senjata asal tertinggi di tangannya, bahkan jika iblis hati menyerang dan membunuhnya, itu tidak akan menyakitinya. Semua senjata yang tak terkatakan itu menebas dengan ujung, dan semua tumor ganas di jantung dan hukum reinkarnasi semuanya akan dimusnahkan, dan tidak ada kemungkinan untuk melawannya. Yunzi melihat niat membunuh di mata Jennifer, dan hatinya sangat ketakutan. Lari. Suyanto, selamatkan aku. Tuan Hibler, selamatkan aku. Tiba-tiba, Yunzi berbalik dan melarikan diri dengan liar, menghancurkan kekosongan, dan ingin melarikan diri. Di bawah hidungku, apakah kamu masih ingin lari? Api bintang reinkarnasi, bunuh dia. Jennifer acuh tak acuh dan kejam, dan dengan lambaian tangannya yang ramping, api putih meledak di kehampaan, menyapu tubuh Yunzi dan membunuh di tempat. Semburan uap air keluar dari Yunzi. Setelah dia dihancurkan, dia kembali menggunakan jimat asal air, tergantung di udara. Gemuruh. Dan saat Yunzi meninggal, bayangan antara langit dan bumi bergetar, bergema lagi. Di atas langit, jika suara guntur menggelinding. Pengorbanan itu cukup. Garis-garis peri Jennifer, seperti bunga terbang, jatuh seperti bunga terbang, dan dari langit muncul lonceng peri berkabut, tarian naga dan burung phoenix, dan jalan-jalan di langit berdering bersama. Roh surgawi yang tak terhitung jumlahnya berguling, menyelimuti seluruh istana ratu. Klik. Tanah di bawah kaki Jennifer tiba-tiba retak. Sentuhan energi pedang yang mengerikan naik ke langit, langsung menembus langit, menghancurkan penghalang berat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan sepertinya telah bergegas ke dunia superior. Di atas langit, penglihatan yang luar biasa muncul. Sebuah kuil, dicetak dengan kata, reruntuhan, melayang naik turun di langit. Di sekitar kuil reruntuhan, ada gunung, sungai, matahari dan bulan, naga dan burung phoenix, pedang dan bintang, bangunan kota, makhluk abadi membelai saya, menanggung umur panjang, semua jenis roh abadi, cahaya bersinar, senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya,
seperti bintang-bintang. Apakah ini dunia yang lebih tinggi? Ketika semua orang melihat pemandangan di langit, mereka terkejut. Energi pedang senjata asal tertinggi benar-benar menembus ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, melanggar batasan yang tak terhitung jumlahnya, dan memasuki dunia superior, memberi orang pandangan sekilas tentang pemandangan dunia superior, yang tidak terkalahkan. Gemuruh. Mata Jennifer sangat saleh, dan dia melihat pedang besar perlahan naik dari tanah istana ratu. Pedang besar ini menghantui ujung yang sangat menakutkan dari para senjata asal tertinggi. Bahkan jika 10 senjata asal menggabungkan ujung tajam mereka, mereka tidak setajam pedang raksasa ini. Aura pembunuhan dan pemotongan kuno meraung dan berlari kencang di pedang raksasa. Sementara aura pedang melayang, itu berevolusi menjadi atmosfer hebat Shen Luo yang menghancurkan langit, langit berbintang tenggelam, alam semesta runtuh, Phoenix bangkit dari naga, listrik ungu ganda, penjara peri, sungai dan danau dinasti, dan lainnya, gambar yang tak terhitung jumlahnya, di tubuh pedang naik turun di sekitar. Pedang raksasa ini sepertinya berisi semua hal di dunia, meliputi jalan besar di surga, dan ketika seseorang meliriknya, rasanya berkibar, seperti kebahagiaan, sangat bahagia. Jika Anda dapat memegang pedang ini, tampaknya Anda benar-benar dapat menguasai dunia, dunia akan bergengsi, dan kemuliaan akan mencapai titik ekstrim. Senjata asal tertinggi yang legendaris, pedang surgawi Dewa Langit, akhirnya lahir. Jennifer memandang pedang raksasa di depannya, jantungnya bergetar, tubuhnya yang halus gemetar. Pedang ini, yang disebut pedang surgawi Dewa Langit, adalah salah satu senjata asal tertinggi. Kupu-kupu pedang, Wookiee, Jinpeng, dan banyak sesepuh lainnya, melihat ketajaman pedang surgawi Dewa Langit, merasa sangat ketakutan dan menakjubkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk. Jennifer juga memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembah. Ujung tajam pedang ini terlalu menakutkan. Dia merasa bahwa dia akan dihancurkan, dan tidak ada kemungkinan untuk memegangnya sama sekali. Semuanya bisa mati. Hari ini, aku, Jennifer, harus memimpin senjata asal tertinggi jika aku harus mati. Tiba-tiba ada ledakan semangat juang di mata Jennifer. Pada saat ini, dia meninggalkan semua musuh reinkarnasi, permusuhan para iblis, dan hegemoni takdir. Hanya ada satu pikiran di hatinya, yaitu mengendalikan senjata asal tertinggi dan mencapai puncak seni bela diri. Ide ini, sangat murni, adalah ide untuk menjadi lebih kuat, mewakili niat awal seni bela diri. Dia hanya ingin memimpin senjata asal tertinggi, bukan untuk membunuh orang, tidak mendominasi dunia, tetapi untuk memahami jalan besar dan mencapai puncak, meskipun dia akan mati. Inilah alasan mengapa semua harus meninggal. Tapi senjata asal tertinggi begitu ganas sehingga dapat memotong pikiran umum semua orang dan semua belenggu, hanya menyisakan hati asli dan membasuh jiwa. Jiwa Jennifer benar-benar murni, selengkap orang mencuci. Telapak tangannya bergetar dan dia memegang gagang pedang surgawi Dewa Langit. Pedang surgawi Dewa Langit masih tajam, tetapi tidak membunuh Jennifer dan sepertinya mengenali tuannya. Apa? Pedang surgawi Dewa Langit benar-benar mengenali Tuhan. Yang Mulia Ratu sangat beruntung diakui oleh senjata asal tertinggi. Pedang surgawi Dewa Langit ini telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tampaknya beresonansi dengan Yang Mulia Ratu. Orang-orang di sekitar sangat terkejut. Tidak ada yang mengira pedang surgawi Dewa Langit akan mengambil inisiatif untuk mengenali Tuan dan kembali ke Jennifer. Anda tahu, dengan kultivasi Jennifer sebagai keberuntungan, tidak ada kemungkinan untuk mengambil kendali senjata asal tertinggi. Paksa diisi, pasti ada harga. Tapi sekarang, pedang surgawi Dewa Langit secara otomatis mengenali tuannya, dan Jennifer mendapatkan pedang ini tanpa membayar harga apapun. Ini adalah berkah. Bab 4404. Selamat tinggal penyihir jiwa bulan. Semua orang sangat terkejut, dan hanya ada satu penjelasan saat ini, yaitu bahwa pedang surgawi Dewa Langit telah terkubur di tanah terlalu lama, dan itu beresonansi dengan energi spiritual istana surgawi ratu, jadi ia mengenali keberadaan Jennifer dan secara otomatis menyerah. Jennifer dengan mudah mengorbankan beberapa pengorbanan untuk mendapatkan senjata asal tak terbatas ini hanyalah keberuntungan yang mengerikan,
nasib peri yang mengerikan, petualangan yang mengerikan, cukup untuk mengejutkan semua orang. Jennifer siap untuk jatuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang surgawi Dewa Langit akan benar-benar mengenali tuannya. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba, dia benar-benar bingung. Cici. Pada saat ini, sinar aura kausal berbahaya tiba-tiba menerobos udara. Aura kausal ini berasal dari makam pedang kuno. Seseorang mendobrak altar. Sialan, tuan reinkarnasi dalam kehidupan ini akhirnya membobol. Wajah Jennifer berubah tiba-tiba dan dia merasakan gerakan abnormal altar. Di altar itu, ada rahasia yang dia jaga selama bertahun-tahun, dan dia tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalamnya. Hati Jennifer memulihkan kebenciannya pada saat ini. Dia baru saja dibaptis oleh jiwa, dan seluruh tubuhnya telah disublimasikan. Jika tidak ada yang mengganggu, dia mungkin berada di puncak seni bela diri dan melupakan semua kekhawatiran. Selama sisa hidupnya, dia bahagia, dan dia tidak peduli dengan dunia, dan menjadi seorang guru pertapa. Apa istana ratu, dominasi yang ambisius, adalah semua awan dan debu, lebih baik kembali dan menjadi bebas dan bebas. Baru saja Jennifer, sesaat, ide ini lahir. Tapi sekarang, gerakan abnormal di sisi makam pedang kuno menarik pikirannya kembali. Pedang ini, pintu iblis. Aku sebenarnya ingin mengendalikan pikiranku. Jennifer mendengus dan menatap pedang surgawi Dewa Langit. Dia tidak ingin hidup dalam pengasingan, menjadi seorang pertapa ulung, dia masih membawa lautan darah dan kebencian yang dalam, dan dia memiliki niat membunuh yang sangat tajam di dalam hatinya. Dia ingin menghukum tuan reinkarnasi, menghancurkan Kaisar Hibler, menghancurkan dunia super, menetapkan tatanan takdir, dan memerintah langit dan semua alam. Hanya dengan menyadari ambisi dan hegemoni inilah hidup ini bisa dianggap berharga. Tapi sekarang, energi pedang surgawi Dewa Langit menebas, secara tak terduga memotong semua keinginannya, membuatnya hampir melupakan dunia fana dan misinya. Untungnya, ambisinya cukup kuat untuk akhirnya pulih. Bagaimana perencanaan puluhan ribu tahun untuk dunia bisa hancur? Merayu. Pedang surgawi Dewa Langit bergetar hebat dan mengeluarkan tangisan sedih, seperti lagu duka dalam sebuah epik. Jika pedang ini spiritual, melihat Jennifer jatuh ke dalam ambisi lagi, pedang surgawi menjerit, dan jalannya bergolak. Saya benci besi tapi bukan baja. Jennifer merasa pedang surgawi Dewa Langit bergetar, seolah-olah dia ingin meninggalkannya. Ikuti aku, masih mau lari. Jimat takdir, buka. Jennifer mendengus dingin, pedang surgawi Dewa Langit baru saja mengenali tuannya, dia sudah mengetahui struktur dari hukum asal pedang, dan sekarang pedang surgawi Dewa Langit ingin melarikan diri, tetapi itu tidak mudah. Ledakan. Semburan udara ungu yang agung, seperti benturan air terjun, meledak dari tangan Jennifer, dan menghantam pedang-pedang surgawi Dewa Langit. Ketajaman seluruh pedang sebenarnya ditekan oleh Jennifer. Jika pedang surgawi Dewa Langit tidak mengenali tuannya sekarang, bahkan 10 Jennifer tidak akan mampu menekan tepi tajam energi pedang. Tetapi sekarang, pedang surgawi Dewa Langit telah menundukkan kepalanya, subjek dan objek telah dialihkan, dan akan sulit untuk menolaknya lagi. Berdengung. Akhirnya, pedang surgawi Dewa Langit berhenti berteriak dan gemetar, dan benar-benar diam. Hahaha. Jennifer berbalik melawan dan berhasil mengambil kendali dari senjata asal tertinggi. Dia tidak bisa menahan tawa ke langit, wajahnya penuh kegembiraan dan ekstasi. Selamat, Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi, membunuh dunia, dan menjangkau dunia, hanya di sekitar sudut. Pedang surgawi Dewa Langit begitu cemerlang sehingga tuan reinkarnasi yang bereinkarnasi, dan Kaisar Hibler akan mati di bawah pedang Yang Mulia cepat atau lambat. Yang Mulia Permaisuri akan selamanya, kuat dan mendominasi, kebajikan sastra dan bela diri, kekayaan abadi. Kerumunan itu membungkuk dan membungkuk, penuh keterkejutan dan kekaguman, dan membungkuk kepada Jennifer. Pedang surgawi Dewa Langit terus menyusut, dan akhirnya berubah menjadi 3 kaki depan hijau, seluruh tubuhnya putih dan cerah, embun beku musim gugur dan salju turun, giok yang dipotong mutiara, dan tubuh pedang mencerminkan wajah Jennifer yang luar biasa. Jennifer sangat bangga, anggun dan mewah, dengan pedang di tangannya,
dan temperamennya jauh lebih baik dari sebelumnya, seolah-olah dia benar-benar akan membunuh surga dan mendominasi dunia. Berani mendobrak altar tanpa izin, mati. Jennifer memperhatikan gerakan abnormal makam pedang kuno. Dia memegang gagang dengan tangan kanannya dan mengarahkan tangan kirinya ke tubuh pedang. Sinar cahaya pedang berubah menjadi bayangan ilahi, menebas ke langit, menembus lubang besar yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung pergi ke pemakaman pedang. Dia baru saja mengambil kendali senjata asal tertinggi, dan tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatannya, tetapi ketajaman bayangan pedang ini sudah cukup untuk membunuh penyusup. Pada saat ini, pemakaman pedang kuno. Alexis berjalan ke pintu masuk lorong, mengetahui bahwa itu telah membuat Ratu khawatir, dan kekuatan ilahi Ratu akan segera datang. Jadi, dia berjalan cepat, terburu-buru, dan akhirnya sampai di ujung lorong. Di ujung lorong, Alexis melihat seorang wanita dengan penampilan cantik, tapi tubuhnya terjebak oleh rantai dan nafasnya agak lemah. Senior Jiwa Bulan. Alexis berseru, terkejut dan senang. Wanita di depannya adalah tubuh asli penyihir jiwa bulan. Bagian dari tubuh sejati perkasa reinkarnasi memang terperangkap di makam pedang kuno. Bagian yang dimasuki Alexis dengan naluri kebetulan adalah tempat penyihir jiwa bulan di penjara. Mendengar teriakan Alexis, penyihir jiwa bulan membuka matanya sedikit dan bangun. Kamu. Penyihir jiwa bulan sedikit tertegun, dia tidak mengharapkan siapapun untuk membobol makam pedang kuno puluhan ribu tahun yang lalu. Kamu adalah tuan reinkarnasi dalam hidup ini, Alexis. Tiba-tiba, rahasia langit terungkap, dan sebab dan akibat lari. Penyihir jiwa bulan memahami segalanya, dan sekarang dia menyadari semua pengalaman antara rohnya dan Alexis. Senior jiwa bulan, aku akan menyelamatkanmu. Darah Alexis bergolak, dan dia melambaikan pedang iblis, dan jimat asal logam kental, mencoba memotong rantai dan menyelamatkan penyihir jiwa bulan. Zeng. Namun, Alexis menebas dengan pedang, percikan-percikan kemana-mana, secara tak terduga memotong rantai itu terus-menerus. Sesuatu yang aneh. Ayo lagi. Alexis mengertakkan giginya, bahan rantai ini sepertinya terkontaminasi dengan darah Jennifer, dan tidak mudah untuk dipotong. Alexis hendak melakukannya lagi, tetapi penyihir jiwa bulan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sia-siakan usahamu. Setiap rantai di sini telah ditempa oleh esensi dan darah ratu, dan jika kamu ingin membukanya kecuali ratu datang secara langsung. Tidak, saya memiliki kepercayaan diri untuk memotongnya, tapi itu butuh waktu. Mata Alexis tegas, dan dengan kekuatannya saat ini, cukup untuk memotong rantai ini. Namun, rantai ini terkontaminasi dengan darah Jennifer. Butuh banyak usaha untuk memutusnya sepenuhnya, dan dia akan membutuhkan waktu. Ding ding ding. Alexis melambaikan pedangnya berulang kali, menggunakan jimat asal logam untuk menghancurkannya, dan saat bekerja keras, dia tiba-tiba menangkap niat membunuh aura pedang yang kuat. Ini. Alexis merasakan aura pedang yang kuat ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Senjata asal tertinggi, pedang surgawi Dewa Langit, bagaimana ini mungkin? Penyihir jiwa bulan juga merasakannya, dan hanya merasa ada aura pedang menakutkan yang datang dari ruang hampa yang jauh. Meskipun dia berjauhan, dia merasakan kulit kepala yang kesemutan. Pedang surgawi Dewa Langit, apakah Jennifer si jalang itu menggali senjata asal tertinggi yang terkubur di tanah? Alexis pucat karena ngeri, dan di bawah istana surgawi permaisuri, ada senjata yang tak tertandingi dimakamkan. Legenda ini juga terkenal. Bab 4405. Takdir. Mungkinkah Jennifer menggali senjata asal tertinggi? Ini tidak mungkin. Tidak ada senjata asal, bahkan orang-orang atas harus menginginkannya, mewakili tepi paling tajam antara langit dan bumi, cukup untuk membunuh surga. Senjata ajaib semacam ini, bahkan Alexis di kehidupan sebelumnya, tidak memenuhi syarat untuk menahannya. Tapi sekarang, dia benar-benar merasakan energi pedang dari senjata asal tertinggi. Ini sungguh luar biasa. Dengan kekuatan Jennifer, dia seharusnya tidak bisa mengendalikan senjata asal tertinggi. Gemuruh. Kekosongan itu runtuh dan gas pedang meledak. Sebelum Alexis kembali ke akal sehatnya, bayangan pedang yang menakutkan merobek kehampaan dan turun.
Bayangan pedang ini, dengan aura membunuh yang mengerikan, hanyalah bayangan, tetapi ujungnya yang tajam, bahkan banyak senjata asal besar di tangan Alexis, jauh di belakang. Tidak, pedang surgawi ada di sini, pergilah. Penyihir jiwa bulan terkejut, bayangan pedang ini terlalu menakutkan, dengan ujung senjata asal tertinggi, bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang bisa dihancurkan, dan tidak ada yang bisa menahannya. Jika Alexis dipukul oleh pedang surgawi, dia pasti akan hancur di tempat, dan bahkan ampasnya tidak akan tertinggal. Anda tahu, ini adalah bayangan pedang dari pedang surgawi Dewa Langit, mewakili aura pembunuh dari senjata asal tertinggi. Dan senjata asal tertinggi, bahkan kanker iblis hati dapat dengan mudah dihancurkan, dan bahkan atasan harus takut pada 3 poin. Senjata ajaib seperti itu, seperti memotong rumput. Secara alami sangat sederhana untuk membunuh manusia. Alexis memucat karena ngeri, dan pedang surgawi di depannya benar-benar menakjubkan. Setelah dia dipotong, dia pasti akan mati. Jennifer, Anda benar-benar dapat mengendalikan senjata asal tertinggi, bagaimana Anda melakukannya? Roh pedang surgawi Dewa Langit ada di depannya, tetapi Alexis masih tidak bisa mempercayainya, seolah-olah sedang bermimpi. Dia tidak percaya bahwa Jennifer memiliki keberuntungan yang besar untuk mengendalikan senjata asal tertinggi. Cici. Tapi di depannya, roh pedang itu sangat kuat, dan fakta berbalut besi tidak bisa membantunya untuk tidak mempercayainya. Satu pedang mendominasi, inkarnasi abadi. Alexis meraung liar, dan tiba-tiba melambaikan pedang iblisnya, energi peri tak berujung bergulir, dan hantu kaisar abadi yang besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Di hadapan bayangan pedang surgawi yang luar biasa ini, Alexis menggunakan kartu trufnya untuk menjadi penguasa jalan abadi. Itu hanya sentuhan bayangan pedang, yang memaksa Alexis ke titik ini. Bisa dibayangkan bahwa tidak ada ujung tombak senjata asal. Bahkan jika dia berubah menjadi abadi dan melihat bayangan pedang yang meledak di depannya, Alexis tidak yakin akan menang. Gemuruh. Alexis mengayunkan pedangnya, jimat asal guntur meledak, dan guntur bergemuruh meledak di pedang, seolah-olah untuk memusnahkan segalanya, dan membunuh pedang hari itu. Air suci mata air kuning, tekan untukku. Pada saat yang sama, Alexis memobilisasi sejumlah besar air suci mata air kuning untuk menekan Jian Jueying hari itu. Hal yang paling menakutkan tentang senjata asal tertinggi adalah mereka memiliki hukum yang kuat dari yang tertinggi, dan mereka memiliki ujung dunia yang superior. Hukum ini tajam, pembunuhan terbanyak. Air suci mata air kuning dapat menekan semua hukum, bahkan di hadapan hukum atasan, ada sedikit efek penekanan. Diresapi dengan air suci mata air kuning, aura pedang Alexis menjadi lebih ganas, dan dia menebasnya dengan parah dengan satu pedang. Zeng. Pedang ganda bentrok. Hari itu Jian Jueying tiba-tiba rusak. Namun, Alexis juga terluka oleh niat membunuh dari pedang surgawi, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Berinkarnasi sebagai penguasa abadi, dia menggunakan jimat asal guntur dan air suci mata air kuning, tapi dia masih terluka. Tepi dari senjata asal tertinggi begitu sengit. Hati Alexis gemetar, meskipun dia mematahkan pedang itu, harga yang dia bayar terlalu besar. Di bawah cedera parah, mata Alexis menjadi hitam, penglihatannya berangsur-angsur kabur, dan akhirnya pingsan. Alam atas, Istana Ratu. Hei, setelah mengambil pedang dariku, aku belum mati. Bayangan pedang surgawi Dewa Langit hancur, dan Jennifer menyadari rahasia langit, dan segera menyadari pertempuran itu, dan dia terkejut. Bayangan pedang yang baru saja dia pegang, dengan ujung senjata asal tertinggi, dan mana miliknya sendiri. Dia adalah kultivator alam sejati. Mananya sangat kuat, dan dengan senjata asal tertinggi, matahari, bulan, dan langit berbintang dapat dihancurkan melalui pedang, tetapi Alexis benar-benar memblokirnya. Hehe, saya benar-benar terbangun untuk mendominasi ilmu pedang. Tampaknya Tuan reinkarnasi dalam kehidupan ini telah berkembang jauh melampaui imajinasi saya dan juga telah terkena seni bela diri dari kehidupan sebelumnya. Jennifer tersenyum, agak terkejut. Jandia si Dewi kupu-kupu terbang dan yang lainnya saling memandang. Melihat penampilan Jennifer, sepertinya pedang barusan tidak membunuh musuh. Pedang surgawi Dewa Langit tidak terkalahkan, tetapi pertama kali dia membunuh seseorang,
itu sebenarnya tidak menguntungkan bagi tuannya. Ini bukan pertanda baik. Mungkin, keberuntungan yang mulia tidak cukup untuk mengendalikan senjata asal tertinggi. Beberapa orang difitnah secara diam-diam, tetapi tidak berani menunjukkannya. Pada saat ini, Jennifer telah sepenuhnya mengendalikan pedang surgawi Dewa Langit. Melihat ke ekstrateritorial dan alam atas, tidak ada yang lebih cocok untuk mengendalikan senjata asal tertinggi. Takdir tertinggi, bersinar seperti matahari, bersinar di alam liar, seperti aku di sini. Jennifer memegang pedang surgawi Dewa Langit dengan erat dan bernyanyi dengan keras. Dia tidak peduli jika Alexis tidak bisa membunuh Alexis dengan satu pedang, dia percaya itu adalah takdir. Nasib ditakdirkan untuk membiarkan Tuan Reinkarnasi hidup untuk sementara waktu. Dengan cara ini, ketika konvensi pembantaian suci dimulai, dia dapat menghukum reinkarnasi di depan orang-orang dunia, dan mencapai hegemoni tertinggi. Pada saat ini, semangat Jennifer, serta keinginannya yang menentukan, sepenuhnya bergabung menjadi senjata asal tertinggi. Dia ingin memberi tahu dunia bahwa dia telah mengambil kendali senjata asal tertinggi dan ditakdirkan untuk mendominasi surga dan menetapkan tatanan takdir, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Gemuruh. Pedang surgawi Dewa Langit ini meledak dengan cahaya spiritual yang menyilaukan, mengguncang aturan langit dan bumi. Antara langit dan bumi, penglihatan yang sangat luar biasa mekar. Naga kuno yang tak terhitung jumlahnya, Phoenix ilahi kuno liar, binatang unicorn, menari di seluruh langit. Kelimpahan seperti bunga terbang dan kunang-kunang yang mengalir, melayang di seluruh alam atas. Di atas langit, ada gambaran agung dari 10.000 pedang yang meluncur deras. Ada juga berbagai makhluk abadi, berlutut di bawah tepi tajam pedang surgawi Dewa Langit. Seorang peri pedang berlutut. Aura pembunuhan dan pemotongan mengerikan dari senjata asal tertinggi memantulkan cahaya ke langit, menutupi alam semesta. Di alam semesta dan galaksi, ada juga bintang yang tak terhitung jumlahnya, gemetar hebat, menembakkan sinar ratusan juta mil kecemerlangan, menembus kehampaan, dan turun ke wilayah luar dan alam atas. Bahkan langit berbintang di alam semesta tampak berlutut di bawah rok Jennifer. Penglihatan menakutkan memenuhi ekstrateritorial dan alam atas. Banyak orang melihat pemandangan ini, mereka terkejut tanpa kata-kata. Pedang surgawi Dewa Langit lahir. Permaisuri benar-benar mengambil pedang surgawi Dewa Langit. Senjata agung yang legendaris, senjata dari senjata surgawi yang menjaga dunia tertinggi, sebenarnya diperoleh oleh Ratu. Ini tidak mungkin betapa kuat senjata asal tertinggi, bahkan seorang ratu, seharusnya tidak memenuhi syarat untuk memimpin. Hanya kekuatan super legendaris yang bisa memimpin senjata asal tertinggi. Bagaimana ratu melakukannya? Dengan suasana kuat, permaisuri benar-benar ingin mendominasi 10.000 alam, dan prestise ada di segala arah. Siapa yang bisa mengalahkannya? Banyak orang terkejut dan berseru, banyak orang berlutut langsung untuk berdoa, bersedia menyerahkan Jennifer. Jennifer bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi, takdirnya tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menekannya. Di alam atas dan sekitarnya, banyak orang merasa langit akan berubah mulai sekarang, langit ini akan menjadi wilayah Jennifer. Apapun yang diterangi matahari dan bulan, dan yang ditunjukkan Jian Feng adalah wilayah ratu. Bahkan Istana Monde tidak akan bisa mengalahkan Jennifer. Karena Jennifer tidak memiliki senjata asal tertinggi di tangannya, takdir yang sebenarnya adalah miliknya.